Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Al-muhitul alimu rabbus syahid, al-hasibul fa'alul khalaqul khaliqul bari'ul musawwir. Ya muhillal mushkilat ya Allah, sari'ul ijabah, amma ba'd. Para alim, para ulama, para sesepuh, pinisepuh, adi sepuh ingkang tansah dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, ibu nyai yang dimuliakan Allah, yang kami taati, ibu-ibu yang berbahagia. Mari kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi berbagai macam kenikmatan yang luar biasa, anugerah ilahi, yakni adalah kita masih diberi kesempatan untuk berkarya, untuk beramal soleh, untuk melakukan sesuatu di mana kesempatan itu sebetulnya adalah untuk menguji kita semua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi akan tetapi semuanya itu kita sudah mendapatkan limpahan rahmat yang luar biasa, maka kita harus senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh jemu dan tidak boleh melupakan untuk senantiasa bersyukur padanya, karena hidup ini yang saat ini kita bisa merasakan sepoi-sepoi angin bertiup, rasanya dingin, segar, semuanya itu tanpa adanya hidup yang diberikan kepada kita, itu tentunya tidak bisa merasakan itu. Yang jelas tanpa adanya rasa anugerah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melakukan apapun. Rasa lidah mau merasakan manis juga tidak bisa, merasakan asin juga tidak bisa, merasakan kenikmatan dari makanan juga mungkin tidak bisa. Kalau saat itu kita dalam posisi mati rasa, tentunya kita tidak ada di sini. Kita mungkin sedang dibawa ke rumah sakit dan diposisikan di sana, mungkin tidak duduk, akan tetapi berbaring yang sedang ditangani oleh dokter. Maka alhamdulillah kita diberi sehat, diberi kehidupan, maka marilah kita untuk menggunakan kehidupan ini, hidup ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Dan marilah kita untuk senantiasa memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa rahmat, dengan membawa petunjuk. Maka kita berterima kasih dan bersyukur kehadirat Allah. Kita mengungkapkan biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita menyapa dengan assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Itu sebagian ulama ataupun Pak Amir mengambil ijazah dari Buya Ar-Razi Hasyim yang alhamdulillah saat itu sempat bertemu dengan beliau yang viral di YouTube. Pernah melihat channelnya Buya Ar-Razi Hasyim yang terkait dengan apa?
pembinaan ataupun mengarahkan kita supaya selalu dekat kepada Allah, yakni dengan apa? Dengan tasawufnya, dengan pendekatan rohaniyahnya gitu kan. Bukan sekedar dari sisi syariat saja, kan, tetapi lengkap secara syariat, secara torekot, secara rohaniyah, yakni karena sesuatu itu tidak bisa terpisahkan, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Kok bisa seperti itu? Karena nyata di dalam jiwa kita itu dalam bingkai jasadiyah. Jadi ruh kita ada di dunia ini itu ditiupkan ke jasad, ya, ke jasad kita, ke diri kita, ke bentuk yang sempurna ini, bentuk yang fi ahsani takwim, dalam sebaik-baik bentuk. Yang membedakan dengan makhluk yang lain adalah manusia dilengkapi dengan akal. Akal itu yang menjadikan manusia itu bisa membedakan ini salah, ini benar, ini gak pantas, iki gak elok, dan seterusnya. Dan bisa memilih sesuatu yang bisa dilakukan dengan pertimbangan akal, dengan didukung oleh keilmuan, didukung lagi oleh skill, maka di situ ada piawai di dalam mengambil suatu keputusan. Maka Rasulullah juga memberikan motivasi kepada kita semua, sebagaimana yang kemarin kita sampaikan. Duduk kita yang walaupun sesaat seperti ini, tetapi dengan kita niat menuntut ilmu dan niat taat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah, maka kita mendapatkan suatu anugerah, mendapatkan fadilah dari Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Lungguh duduknya kita walaupun sesaat yang dengan niat menuntut ilmu, itu bila dibandingkan dengan amalan memerdekakan budak 1000, itu masih ada sisi lebih keutamaan menuntut ilmu. Karena apa? Ini diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, kepada semuanya itu kesempatannya sama di dalam hal menuntut ilmu. Karena dengan keilmuan maka otak kita, akal kita akan menjadi lebih lebih bijak, lebih bisa memilih ini yang benar-benar benar, tidak hanya kebenaran yang semu, dan ini adalah bisa mengantarkan kepada ridhonya Allah, yakni dengan ilmu yang dibarengi oleh kesempurnaan ruh, yang senantiasa ada keimanan di dalam hati kita. Kalau ruh kita tidak dalam posisi fitrah karena sudah terkontaminasi oleh hawa nafsu kita yang telah tercemar oleh hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, maka kita akan sangat-sangat terseok-seok di dalam menempuh menjalani kehidupan ini yang penuh dengan ujian. Karena apa tadi? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi diuji dengan anak, diuji dengan harta, diuji dengan tetangga, diuji dengan suami, diuji dengan istri, dan seterusnya, berbagai macam ujian. Belum lagi ada harta, belum lagi hartanya yang tidak bisa dihitung lagi dengan jari, maka di situ ada kelalaian-kelalaian mungkin karena dukungan pengaruh dari nafsu. Kelalaian apa? Di dalam harta kita tidak mengutamakan kepada mungkin menunaikan zakatnya, ataupun menyampaikan sodakohnya, ataupun merasa empati dengan tetangganya, dan seterusnya. Itu diantaranya semuanya adalah potensinya adalah sama. Potensi kamu akan bisa selamat ataupun potensi kamu dalam rugi. Potensinya itu sama. Karena apa? Di dalam jasad dan ruh kita, menurut Imam Ghazali,
Menurut Imam Ghazali di dalam diri manusia itu ada sifat, tiga sifat yang itu pasti ada di dalam diri manusia, yakni adalah sifat seperti malakiyah. Jadi yang mengarah, yang cenderung hanif, dan itu hanya menuju keridhaan Allah. Itu karena apa? Sifat malaikat. Malaikat itu yang senantiasa tunduk dan taat apa yang semua yang diperintahkan oleh Allah. Dan tidak pernah untuk ingkar, tidak pernah untuk mungkir, tidak pernah untuk membantah, kecuali iblis. Iblis ada keterangan bahwa dulu adalah termasuk juga malaikat, tetapi yang mangkir, yang tidak mau menerima perintah ataupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada sisi kesombongan yang luar biasa. Di dalam diri manusia itu ada malakiyah, yang kemudian ada sifat hewaniyah, hewan. Jadi jasad kita itu butuhe wong luwe yo mangan. Butuhe wong pengin menyalurkan birahinya, kebutuhan seksiologinya itu ditunaikan. Akan tetapi yang membedakan di sini bagi manusia dilengkapi dengan akal. Terus kemudian ada hanifnya yang sifatnya malakiyah, maka sama-sama memenuhi kebutuhan hewannya seperti hewan, akan tetapi di sana mempertimbangkan ini kalau saya menyalurkan di sini boleh ataupun tidak, ataupun ini menjadikan amalan kebaikan ataupun tidak, itu yang membedakan. Akan tetapi kalau hanya dikendalikan oleh sifat hewaniyahnya saja, mangane yoga mempertimbangkan harta yang saya makan ini entah itu dari mana, apa saya memperolehnya mengambil dari hak orang lain ataupun apa, ini halal haramnya tidak diperhitungkan. Tetapi kalau sudah dimasuki, dipengaruhi dengan keilmuan yang dipertimbangkan oleh akal, sifat malakiyahnya berperan, maka tetap mengindahkan, oh iki oleh iki gak, yang tidak boleh kita tinggalkan. Sama-sama makanannya, sama-sama bisa menjadikan perutnya kenyang. Wong kuwi daging babi, bagi orang Islam tidak boleh dimakan. Wong kuwi beras leh nyolong, iya berasnya jenis jisimnya sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia, tetapi cara memperolehnya dengan tidak baik, maka itu tidak boleh. Terus kemudian dari sisi apa tadi? Malakiyah, hewaniyah, terus kemudian ada ini yang paling harus kita kendalikan dan harus kita perangi adalah sifat syaitoniyah. Maka lengkap ada di dalam diri kita tiga sifat ini yang tidak terpisahkan. Dari sisi jasadiyahnya, memenuhinya bagaimana, dipengaruhi oleh tiga sifat ini. Kalau senantiasa mengindahkan yang kebenaran yang mengarah kepada Allah, karena kita diciptakan oleh Allah, tidak lain adalah liya'budun. Maka alhamdulillah ini karena anugerah, karena rahmat Allah kepada kita semua. Seperti saat ini kita diberi kuasa oleh Allah, diberi kekuatan untuk melaksanakan sesuatu yang baik. Tanpa adanya rahmat dari Allah, kita tidak akan mampu apa-apa melaksanakan ketaatan. Tidak bisa kita juga meninggalkan sesuatu yang dilarangnya. Karena kita hidup di dunia, maka butuh dengan adanya cara yang tepat. Piye carane leh didik bocah, piye carane leh menjaga betul-betul kefitrahan manusia. Karena apa? Manusia awalnya adalah dalam keadaan fitrah dan bermusyahadah, bersaksi kepada Allah saat sebelum ditiupkan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dalam keadaan sama fitrah, suci, akan tetapi terkontaminasi setelah dilahirkan
karena bisa menjadi Nasrani, bisa menjadi Yahudi, bisa menjadi orang baik, bisa menjadi orang yang tidak baik, juga karena ada proses di dalam dunia. Maka menjadi kurang fitrah lagi karena saat dilahirkan kemungkinan terpengaruh diasupi oleh makanan-makanan yang tidak halal. Itu akan mempengaruhi. Mungkin juga pergaulan di lingkungannya itu ternyata tidak mendukung kepada pengabdian hanya kepada Allah, akan tetapi di situ mungkin hanya mengindahkan, mengikuti kesenangan nafsunya. Maka menjadi terkontaminasilah kita di dalam kehidupan ini. Yang mendukung untuk tetap kepada fitrah ternyata adalah yang kita harapkan adalah rahmat. Dan kita berjuang, berusaha menuntut ilmu, noto putu, noto anak, biar tetap dalam keadaan fitrah. Nah itu. Alhamdulillah. Dengan ilmu, dengan keimanan, punya ilmu tanpa ada mendapatkan rahmat, nikmat, keimanan di dalam hatinya, maka akan terbawa oleh arus global yang mengarah kepada global yang tidak menuju ridhonya. Mungkin kita ingin memenuhi kebutuhan harta bendanya, wis yang penting aku sugih. Oh ning kono enek sing ngajak kudu ning punden yang menjadikan ini dari sisi yang non fisik, yang terkait juga dengan keimanan sebetulnya itu seperti itu. Terus kemudian ada yang mengajak ayo ndang melok ning luar negeri, suatu misal. Ternyata di jalan di sana hanya keluar negerinya hanya simbolnya saja, ternyata di sana memperoleh hartanya, suatu misal. Karena yang mengajak tidak pada orientasi ketaatan, mergo bocah sing dijaki cah ayu, yo cah menarik, maka di sana tujuan utamanya hanya meraih harta bendanya, akhirnya melaksanakan sesuatu yang tidak baik. Terus kemudian untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, maka ya pentinglah kita untuk memohon rahmat supaya tetap iman di dalam hati kita, iman yang benar, keimanan, wayakinan, dan suatu keyakinan, ya, sodikon. Jadi imanan, wayakinan, sodikon, yang tidak ada kekafiran di sana. Laisa ba'dahu kufrun wa rahmatan analu biha syarafa karomatika fid dunya wal akhirah, yang dengan rahmat itu kita bisa memperoleh kemuliaan di dunia ini dan juga kemuliaan di akhirat. Karena apa? Ada rambu-rambu di dalam setiap yang harus kita laksanakan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Sangat penting dengan zat Allah yang mempunyai sifat rahmannya. Semua makhluk sama mendapatkannya. Walaupun tidak beriman, ya tetap mangan selagi hidup di dunia. Walaupun tidak beriman, dia juga masih tetap diberi istri gitu, ataupun untuk menyalurkan kebutuhannya. Dan tanpa keimanan pun itu sama, karena sifat rahmannya Allah. Tetapi kita pengen mendapatkan dari sifat rahman dan juga sifat rahimnya Allah yang akan diberikan kepada manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang dikehendaki oleh dia, yakni yang senantiasa ada dalam hatinya iman yang benar, iman yang tetap mau mengikuti Rasulnya, yang mau mengikuti dan melaksanakan apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Sampai saat ini kita tidak menjumpai Rasul dan Nabi, kita bisa menerima ajaran mereka dengan para ulama, para kiai dan seterusnya. Maka kita tetaplah untuk mencari ilmu yang bisa mengarahkan keselamatan dunia dan akhirat, dan tidak boleh untuk selalu memohon rahmat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Itu saja yang bisa kami sampaikan, nanti akan dilengkapi oleh Pak Haji Duha yang terkait dengan ya ilmu gitu. Kalau tadi kan Pak Amir hanya ya ngomong-ngomong lah. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan keselamatan, kesehatan, sehat jasmani dan rohani, dan juga bisa bahagia di dunia dan di akhirat selagi kita tetap menjaga kefitrahan kita tidak tercampur oleh sifat syaitoniah. Walaupun ada, kita tetap mengendalikan, mengalahkan, dan kita menuju pada sifat malakiyah, dan kita di dalam sifat hewaniah juga dalam koridor syariat yang dia paparkan melalui Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak kurang dan kesalahan kami mohon maaf. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bangun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sabar nggih. Dinikmati mawon. Lek misale mboten pas sampai temae gak usah dirungokno dia apen-apen dirungokno. Misale ngono. Ya, diniati golek ilmu ngoten. Oke, saya hanya nambah sedikit mawon, Bu. Kita mesti sering mendengar bahwa jalannya seseorang masuk surga itu kadang lewat jalan yang remeh, kelihatannya remeh gitu, Bu. Misalnya apa? Misalnya hanya ngasih minum anjing yang kehausan, itu Allah ngapura, terus kemudian masuk surga. Padahal beliau itu ngapunten PSK. Tapi karena Allah itu melihat perbuatannya, tersentuh, bahasanya itu apa namanya? Karena sayang kepada makhluknya, Allah memaafkan. Itu remeh betul. Betul remeh. Kelihatan remeh tuh, Bu, ya? Hanya ngasih. Ada lagi banyak kalau misalnya jenengan mirsani hadis bahwa Rasulullah suatu saat ketika duduk dengan sahabat, terus Rasulullah iki katanya ahli surga liwat. Terus kemudian ada orang salah satu sahabat itu masuk masjidnya di Sarayerso ini. Ada salah sahabat kepingin apa to amalane wong iki kok jare Kanjeng Nabi bakal mlebu swarga. Salah sahabat yang kepingin ngerti beliau itu ahli apa namanya, amalannya apa sing ahli swarga ini, pura-pura dia dalam perjalanan terus kehabisan uang, terus nginep nang omahe sing jari Rasulullah iki ahli swarga. Akhirnya diterima. Tidur di sana, dilihat apa sih amal ini. Ternyata tidak ada amal yang spesial. Ya sholat biasa. Ya gak tambah apa namanya? Gak poso Daud, ya gak poso Senin Kemis, ya tahajud ya gak biasa. Terus akhirnya dia itu ngomong, ngaku bahwasanya beliau itu sebenarnya bukan musafir yang kehabisan uang, tapi sengaja kepingin ngerti amalan jenengan iku apa, karena Rasulullah dawuh jenengan iki bakal mlebu swarga. Sing ditakok ya bingung, apa ya amalanku ini? Apa ya? Terus dia ngomong, cuma bilang gini, saya itu kalau pagi sudah niat tidak akan melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain. Hanya begitu saja. Itu langsung Rasulullah itu lagi bakal mlebu swarga. Hanya tidak ingin menyakiti orang lain saja. Sebentar, sebentar. Remeh. Tetapi begitu juga sebaliknya. Kadang hal-hal yang remeh itu membuat kita masuk neraka.
Pada suatu hari Rasulullah itu jalan, terus kemudian menemukan 2 kubur. Rasulullah itu langsung motong pelepah kurma, terus dicepne nang kuburan. 2 kuburan itu. Terus beliau dawuh, salah satunya itu gara-gara apa? Dia disiksa di dalam kubur gara-gara karena sembrono di dalam pipis. Pipis. Hanya sembrono pipis mawon itu masuk neraka, disiksa di dalam. Ada lagi satu hadis bahwasanya rata-rata orang disiksa itu karena pipis. Ada. Jadi monggo pipisnya jenengan itu cara bersucinya harus betul. Jenengan biasanya ikut rombongan wali songo mboten biasanya? Pernah nggak ikut? Nanti ya. Kalau pipis ngapunten. Kalau pipis ngapunten. Celananya dilepas enggak celana dalamnya? Hampir enggak dilepas. Betul, harus dilepas, Bu nggih. Nyapa kalau gak dilepas? Boten saged sempurna jenengan nyuceni pipis. Mulai sekarang harus dilepas. Kecuali jenengan boten sholat, boten masalah. Tetapi kalau jenengan sholat, ngapunten, lepas celananya. Karena berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu ngapunten karena alatnya menonjol. Kalau misalnya bisa diarahkan dan kalau nyuceni gampang. Kalau ngapunten, kalau perempuan agak sulit. Lek mboten jenengan lepas kemana-mana, Bu. Oke, Bu, harus hati-hati. Mulai sekarang, kalau misalnya kita mau sholat, lepas celananya. Kalau pipis, ya Bu, oke, gitu aja. Ini sudah boten mawon, sekedap mawon. Mudah-mudahan manfaat, gitu. Ada hal-hal remeh yang membuat kita masuk surga, tetapi ada hal-hal remeh yang membuat kita disiksa. Itu harus diingat. Artinya jangan meremehkan hal-hal yang remeh. Betul nggih? Oke. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhirin bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.